bunuh diri berapa kali dalam pernikahan gitu, bunuh ego berapa kali supaya pernikahan ini bisa jadi baik. Tapi kan hanya orang yang dewasa yang bisa melakukan itu. Apa-apa bilang, suami kamu, istri kamu tidak bisa baca pikiran kamu. Jangan disuruh jadi cenayang yang harusnya kamu tahu dong dia mikirnya apa gitu. Nggak bisa, jadi harus belajar apa-apa bilang aja. Kadang-kadang tuh kita pusing tuh kusut karena kita pikirin sendiri dan kita bermain dengan pikiran kita yang memperparah keadaan kadang-kadang. Padahal sebenarnya nggak seburuk itu. Dia udah mulai, mami di rumah aja dong gitu, mami di rumah aja temenin Daven main gitu-gitu loh. Jadi aku tuh sedih gitu. Jadi jangan lupa dicek kalau yang mau menikah ya. Serius. Iya, serius. Betul. Karena nggak ada siapa sih yang kepikiran nanya begitu. Betul. Ternyata itu penting banget buat ditanya. Oke, ada beberapa nih apa yang saya tanyakan yang menarik dari sharingnya Maya tadi. Yang pertama, yang pertama adalah tentang pelajaran pranikahnya tadi. Oke, jadi kan Maya bilang bahwa wah setelah itu banyak banget nih cara berpikir yang berbeda, banyak banget hal-hal yang mungkin dulunya saya pikir begini tapi ternyata berbeda gitu. Apa yang paling paling mengubah yang mungkin selama bertahun-tahun dulu Maya selalu berpikir oh harusnya seperti ini, saya pikir wanita seperti ini, saya harus menjadi istri seperti ini, tapi ternyata berbeda gitu. Itu yang tadi yang dulu aku pikir untuk pernikahan berhasil itu laki-lakinya harus kaya, perempuannya harus cantik dan langsing. Padahal itu sama sekali nggak nolong kamu apa-apa. Ya enak dilihat dikit, lebih enak dikit hidupnya, tapi nggak menjamin keberhasilan pernikahan itu sendiri. Pernikahannya cuma bisa berhasil kalau dua-duanya mau sama-sama dewasa. Karena pasti akan banyak perbedaan kan. Pasti ada banyak yang gak sama nih. Kita maunya apa, saya maunya apa, kamu maunya apa. Butuh kedewasaan tingkat dewa. Untuk ninggalin ego kita yang kita maunya apa itu. Kalau itu tidak baik untuk pernikahannya ke depannya, berarti ego itu harus dibunuh. Bunuh diri berapa kali dalam pernikahan gitu. Bunuh ego berapa kali supaya pernikahan ini bisa jadi baik. Tapi kan hanya orang yang dewasa yang bisa melakukannya. Bukan yang kurus, bukan yang langsing, bukan yang cantik, bukan yang kaya. Yang dewasa. Yang dewasa. Tanpa kedewasaan ya udah, gue maunya ini, gue gak mau tahu gue maunya ini. Kalau misalkan kalau dalam pernikahan gitu, kan kita satu tim. Nggak bisa kalau kita satu tim, kalau kamu kalah, saya kalah. Kalau saya menang, kamu menang. Nggak bisa kamu kalah, saya menang. Kalau saya maunya menang sendiri, tapi pasangannya kalah, ya berarti pernikahannya kalah juga. Jadi kan nggak bisa begitu. Betul. Dan mungkin itu salah satu sudut pandang yang seringkali orang lupa ya. Maksudnya sometimes in married karena memang berbeda, seakan-akan tuh kita berada di kubu yang berbeda. Padahal we are in one team. Is we against the world gitu. Maksudnya itu ya kita berdua ya menghadapi tantangan hidup ya berdua, tapi we are in the same team. Dan itu butuh kedewasaan untuk menyadari itu, bahwa bukan apa yang kamu mau, tapi apa ya yang supaya kita nih bisa jalannya barengannya enak gitu. Dan butuh keterbukaan untuk mengkomunikasikan apa yang sungguh-sungguh ada di hati kita mau, apa yang sungguh-sungguh kita nggak mau. Kalau buat saya sih itu salah satu pelajaran yang sungguh berharga ya, karena kan kalau dari dulu saya orangnya tuh suka nggak enakan. Iya, aku juga tuh. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka ya udah deh nggak apa-apa gitu. Dan sedangkan kalau dari suami saya justru dia bilang nggak boleh. Kalau kamu nggak suka sesuatu atau kamu mau sesuatu, you have to tell me gitu. Sometimes kan kadang-kadang kita sebagai wanita kita pengennya ya dia tahu sendirilah apa yang kita mau, bener nggak? Pengennya bisa baca pikiran ya pasangannya. Itu salah satu yang aku diajarin di kelas premarital. Apa-apa bilang, suami kamu, istri kamu tidak bisa baca pikiran kamu. Betul. Jangan disuruh jadi cenayang yang harusnya kamu tahu dong dia mikirnya apa gitu. Nggak bisa, jadi harus belajar apa-apa bilang aja. Yang saya suka bilang, yang saya nggak suka bilang gitu. Itu perlu belajar banget juga sih. Betul. Karena kan kita nggak terbiasa ngomong dengan gamblang, aku suka loh kalau kamu ini, aku nggak suka kalau kamu ini gitu. Jadi perlu proses belajar juga. Betul. Dan butuh kedewasaan juga untuk bisa menerima ungkapan itu. Iya. Perlu kedewasaan untuk mendengar. Perlu kedewasaan untuk bicara tanpa menyerang. Oke, bicara tanpa menyerang. Iya. Betul. Iya. Oke. Ya, itu menurut saya satu hal again yang sangat menarik, karena kalau dari Maya sendiri yang lebih banyak di-sharingkan itu lebih ke relationship. Iya ya. Tanpa sadar iya. Oke, jadi sekarang saya ada pertanyaan-pertanyaan santai yang harus dijawab jujur oleh Maya. Tapi tenang aja, pertanyaannya nggak susah kok ya. Oke, jadi yang pertama, kalau lagi berantem sama Krishna,
sang suami, biasanya curhat ke ke siapa ya? Ke sahabat. Kalau udah ini biasanya aku jarang ngomong-ngomong sih. Apa yang bisa diselesain ya diselesain aja gitu sendiri. Tapi kalau misalkan udah perlu ada proses output gitu ke sahabat pasti. Oke. Biasanya kalau berantemin apa? Jarang sih, aku tuh jarang banget loh berantem. Orang pada sering nanya kan, Kak, berantemin apa? Apa ya? Kita jarang banget berantem karena mungkin suami aku juga orangnya tuh santai banget gitu loh, kayak enggak. Kan ada orang yang apa-apa marah gitu. Suami aku tuh enggak. Jadi kita jarang ada keributan karena sama-sama ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau yang diributin apa ya nggak tahu. Siapa yang lebih sabar biasanya? Dia lebih sabar. Oh ya. Justru aku belajar sabar tuh lihat suami aku karena dia sabar banget. Karena aku malu juga dong kalau aku nggak sabar ya. Jadi aku belajar untuk lebih sabar tuh lihat dia. Oke. Iya. Oke. Nggak. Tapi biasa memang harus di-balance ya. Sometimes kadang-kadang Tuhan memberikan kita pasangan hidup ya seperti itu untuk bisa membalance dan menjadi pelengkap. Jadi sometimes kadang-kadang ada yang lebih introvert, dapat pasangan yang lebih ekstrovert. Ada yang lebih gak sabar, dapatnya yang lebih sabar gitu. Oke. Kalau lagi me time biasanya Maya apa ya? Aku lagi suka olahraga, nonton film seri, jalan-jalan lihat-lihat barang gitu. Oke. Itu biasanya cara untuk Maya merecharge kembali. Your personal time. Iya. Oke. Kalau lagi nggak ada job, biasanya Maya menghabiskan waktu untuk apa ya? Jalan-jalan sama anak-anak. Ajakin ke mall. Oke. Kalau lagi pandemi gimana berarti? Awal-awal enggak, akhir-akhir ini ya kadang-kadang bawa sesekali gitu. Pas lagi gawat lagi enggak, lagi diam lagi di rumah berbulan-bulan. Nanti kalau udah agak reda bawa sekali-sekali gitu. Terus di rumah papaku ada, kan tinggal di apartemen, ada playground, nggak ada orang sama sekali. Jadi kadang-kadang aku bawa ke situ juga gitu. Iya emang betul. Maksudnya dengan keadaan sekarang seperti ini is good, especially kalau kita punya anak-anak ya, untuk mereka at least outdoor activities, walaupun tetap of course prokes tetap dijaga gitu. Anak aku yang paling kecil tuh baru 2 tahunan, jadi dia pandemic baby kan, kasian banget. Nggak pernah ke tempat bermain gitu-gitu. Jadi baru banget kayak bulan lalu kita bawa ke playground di tempat papaku gitu. Itu norak banget. Karena saking di rumah terus kan dia selama hidupnya gitu. Beda sama kakak-kakaknya yang udah sempat hidup normal dulu baru kena pandemi gitu. Jadi ya emang perlu keseimbangan sih. Anak-anak perlu banget. Iya. Dan bukan cuma anaknya, untuk ibunya juga sebenarnya. Kalau ibunya perlu banget juga. Oke. How do you recharge yourself? Biasanya kalau lagi demotivated tuh gimana sih cara seorang Maya mengembalikan kembali semangatnya? Apa ya, kalau misalkan lagi down atau kalau lagi kayaknya negatif nih, kayak pikiran udah mulai udah ngaco-ngaco nih ya, udah ngadi-ngadi nih gitu. Aku nonton podcast, dengerin nonton YouTube-nya sebenarnya YouTube khotbah gitu. Ya, dengerin itu jadi kan dapat sudut pandang yang baru, dapat pembelajaran yang baru, itu bantu aku sih lebih chill gitu. Kadang-kadang tuh kita pusing tuh kusut karena kita pikirin sendiri dan kita bermain dengan pikiran kita yang memperparah keadaan kadang-kadang. Padahal sebenarnya nggak seburuk itu. Tapi kalau misalkan kita denger pandangan baru, sudut pandang baru, kita jadi bisa lihat ngapain gue mikirnya sampai segitu banget, padahal nggak gitu-gitu banget gitu. Iya, itu juga satu hal yang sangat saya syukuri sih di tengah-tengah pandemi ini, karena dengan adanya pandemi ini membuat, at least kalau buat saya ya, membuat saya lebih banyak menonton khotbah-khotbah atau maksudnya kita gereja online atau bahkan sebenarnya kalau dulu kan kita ibadah ya ke satu gereja aja kan, atau kita mendengarkan sermon atau khotbah juga mungkin hanya dari satu source aja, jarang banget gitu ke tempat-tempat yang lain. Tapi kan etis sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya YouTube, sebenarnya everyday we can, nggak perlu nunggu sampai hari Minggu untuk bisa mendengarkan khotbah seperti itu kan. Bahkan konten aja banyak banget sekarang kan, lagi scroll kok tiba-tiba masuknya agak ada
khotbahnya juga nih. Ya lumayan ya dengar sedikit gitu. Lumayan bantu juga. Jadi itu satu hal yang juga bisa disyukuri dari banyak hal juga yang pastinya bisa disyukuri di masa-masa pandemi ini. Oke. Nah, jadi saya ingin berbicara kalau ngomongin tentang Maya, mungkin berbicara tentang wanita, berbicara tentang karir juga, ya kan, dan berbicara tentang rumah tangga. Nah, kalau dari Maya sendiri kan sebelum ini memang aktif di dunia di dunia entertainment, oke. Dan salah satu hal yang membuat kenapa sih berhenti dari ini talk show waktu itu? Kenapa ya? Anak aku jadi waktu aku masuk pertama kali di ini talk show itu aku udah punya anak. Anak aku umurnya 6 bulan waktu itu. Terus aku dapet ini talk show. Jadi aku syuting. Nah, jadi selama anak ini berkembang tuh aku selalu bekerja kan. Jadi waktu akhir-akhir aku berhenti itu anak aku tuh udah mulai, aku lupa umur berapa dia ya, kayak sekitar mau 4 gitu. Dia udah mulai, mami di rumah aja dong gitu. Mami di rumah aja temenin Devin main gitu-gitu loh. Jadi aku tuh sedih gitu. Jadi kayak ini anak mau gue di rumah ya. Oh iya ya, gue kerja terus loh selama ini ya gitu. Walaupun kerjanya cuma 4 hari seminggu sih sebetulnya. Tapi mungkin dia ada keinginan aku tuh ada di rumah. Dia bilang, Daddy aja yang kerja. Dia bilang gitu. Daddy aja yang kerja, nanti maninya semua kasih mami. Terus aku bilang, oh good idea. Oh yeah, good idea. Why did you talk to that? Terus ya ada satu dan lain hal juga. Terus aku pikir, ya deh mungkin aku istirahat dulu deh ya. Aku pikir istirahat beberapa bulan lah gitu untuk di rumah. Istirahat 3 bulan aku hamil. Kan jadi panjang ceritanya. Jadi hamil dulu 9 bulan, ngelahirin dulu beberapa bulan gitu. Jadi kayak berhenti gitu kesannya. Sebenarnya sih gak berhenti, istirahat tapi hamil. Jadi lama. Kangen gak untuk kembali ke dunia entertainment, jadi artis, bawa acara? Kangen sih sebenarnya. Pada akhirnya aku sempat balik lagi sebelum pandemi. Abis itu pandemi, terus programnya udahan, ya udah gitu. Kangen sih, kangen banget. Menurut aku pekerjaan itu sangat menyenangkan. Dan mungkin aku tipenya nggak bisa diem di rumah 24 jam gitu, nggak bisa. Aku tuh tipenya seneng kerja. Kayak aku ngerasa lebih hidup sambil aku kerja. Kalau misalkan dilihat dari sekolah ya, aku nggak bisa cuma sekolah doang, itu membosankan buat aku. Aku sangat menikmati tuh sekolah sambil syuting. Aku kayak happy and fulfilled gitu, ngejalanin tuh 2 peran sekaligus gitu, bukan cuma 1 gitu. Mungkin orang beda-beda kali ya. No, ya memang sometimes kadang-kadang ya yang paling penting ya kita tahu what makes us happy, what makes us fulfilled gitu. Karena kan definisi, ya setiap orang punya panggilan dan juga talenta yang berbeda-beda. Iya, mungkin kan ada orang yang, gue dari kecil gue udah tahu, gue udah gede gue mau jadi ibu rumah tangga, full time gue gak mau kerja gitu. Ada gitu, tapi aku kebetulan seneng kerja gitu orangnya. Jadi pas aku seneng tuh sekolah sambil syuting gitu. Jadi ibu rumah tangga sambil kerja, punya karir juga gitu. Buat aku tuh kayak ini baru hidup gitu. Iya. Ya, that's true. Sebenarnya kita agak mirip ya, karena dulu tuh saya selalu berpikir bahwa ya udah pengen jadi ibu rumah tangga aja, karena kan mama tuh dulu awalnya mama tuh wanita karir, tapi begitu melahirkan akhirnya dia berhenti dari pekerjaannya dan full time gitu untuk membesarkan aku dan kedua adik aku gitu. Dan begitu aku lulus kuliah tuh mama selalu bilang, udah kamu pokoknya kamu jadi ibu rumah tangga aja lah gitu kan, ngurusin anak gitu kan. Ya tapi kan saya ngerasa kayak bukan saya banget gitu. Ya kan, gak bisa diem juga ya. Iya, terus akhirnya karena memang waktu itu kita lagi bikin bisnis berdua sama husband, ya udah kita kan fokus ke bisnis dulu. Nah terus setelah 4 tahun bisnisnya sudah beres, baru punya anak gitu kan, diberkati Tuhan dengan anak. Nah jadi pas lagi punya anak itu, aku berpikir ya udah kalau gitu aku coba deh jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga gitu kan, ngurusin just fokus with my kids alone gitu. Ya tapi at the end of the day saya nggak ngerasa fulfilled gitu. Maksudnya apa ya? Ada sesuatu yang missing gitu. Dan justru saya merasa saya lebih hidup, saya merasa saya lebih happy, saya merasa saya lebih me ketika saya punya kesibukan lain. Iya, sama. Ya, walaupun prioritasnya tetap anak dan keluarga ya, tapi there must be something yang harus saya bisa buat untuk bisa berkarya. Maksudnya harus ada hal lain juga gitu. Ya, dan disitulah akhirnya saya berpikir ya at the end of the day
sebenarnya yang paling penting ya what makes you happy, what makes you fulfilled, dan yang paling penting adalah bagaimana kesepakatan kita dengan suami. Ya. Yang paling penting suami kita approve sama Betul. apa yang kita mau kerjain. Orang lain ya komentar aja nggak usah dipikirin lah ya. Nggak ada hubungannya sama pernikahan kita gitu. Karena nomor satu pernikahannya baik, berarti suami harus approve kan. Betul. Kalau suami udah approve, semuanya baik-baik aja, ya masalahnya di mana? Iya, setuju. Yang paling penting pokoknya kalau ini adalah yang kita kesepakati sama suami setuju, dan ini juga yang suami mau, sama-sama mau, ya udah just go for it. Iya. Dan itu juga salah satu yang paling Maya syukuri, memiliki seorang suami yang selalu memberikan support dalam karirnya Maya. Yes. Karena setelah aku ngejalanin pernikahan ini dan aku lihat banyak orang, ternyata nggak semua suami begitu ya. Ternyata memang orang itu berbeda-beda. Sama kayak suami sama istri, harapan akan istri juga beda-beda. Ada yang suami maunya istri di rumah, ada yang mau istrinya itu nggak boleh kerja sama sekali gitu. Ada yang boleh, ada yang mendukung gitu. Jadi memang berbeda-beda. Jadi jangan lupa dicek kalau yang mau menikah ya. Serius. Iya, serius. Karena nggak ada siapa sih yang kepikiran nanya begitu. Betul. Ternyata itu penting banget buat ditanya. Harus tanya di awal sebelum nikah. Sebelum menikah, tanya ke pasangan kamu, ekspektasi kamu terhadap pasangan itu apa. Iya. Fungsi dan peran si suami atau si istri ini dalam setelah menikah itu bagaimana? Misalnya, buat aku istri itu biasanya berkaca ke ibunya sendiri ya. Misalnya kalau mamanya ibu rumah tangga, dia akan pikir istri itu diam di rumah. Misalnya bangun jam 5 pagi ke pasar, nyiapin makanan, bersih-bersih gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ibunya wanita karir, bangun pagi jam 7 hilang, ibunya ke kantor gitu. Kan beda banget. Atau mungkin yang ibunya sosialita, bangunnya siang, kerjanya arisan. Jadi alangkah pingsannya kalau yang anaknya si sosialita ini perempuan menikah sama laki-laki yang mamanya bangun jam 5 pagi pergi ke pasar. Oh iya, betul. Kan sangat beda banget. Sementara semua orang berpikir istri itu seperti ibunya. Well, ibunya orang tuh beda-beda modelnya gitu. Iya, setuju. Iya. Setuju. Itu jadi harus diomongin kayak, menurut kamu istri itu seperti apa? Bekerjakah? Tidak bekerjakah? Diam di rumah aja kah? Kayak apa gitu. Kalau diomongin kan jadi tahu, dia maunya gue diam di rumah, gue kerja lagi modelnya ya. Kayaknya nggak cocok nih kalau begini. Iya dong. Tapi saya maunya kerja gitu. Atau tapi saya maunya diam di rumah. Jadi gimana nih solusinya? Karena kalau nggak ada solusinya, artinya mungkin kita bukan orang yang tepat untuk berpartner dalam kehidupan ini gitu di masa depan. Iya. Jadi jangan ngomong yang gampang-gampang aja. Nanti mau makan di mana? Kita mau nonton film apa? Gitu kan. Tapi harus benar-benar bertanya pertanyaan yang mungkin agak awkward atau agak susah untuk dijawab. Tapi ya lebih baik susah-susah dijawab saat itu kan, untuk kita bisa tahu ke depannya seperti apa. Iya. Lebih lihat orang-orang yang udah menikah di sekitar kita juga, ada masalah apa sih yang jadi masalah biasanya gitu. Dari situ kan kita bisa belajar. Misalnya ngeributin uang, ini uang siapa, harusnya siapa yang pegang, gimana ngaturnya gitu. Nah kayak gitu-gitu seharusnya diomongin di awal. Iya, betul. Menurut kamu nanti setelah menikah pengaturan keuangannya seperti apa? Itu juga aku dulu gak ada yang ngajarin tuh. Jadi sekarang aku seneng banget nih ngomongin buat teman-teman yang mau nikah gitu. Ditanya. Uang itu yang nanti yang pegang misalnya siapa? Karena nggak ada pengaturan. Uang harus istri yang atur atau uang harus suami yang atur. Sebenarnya harus yang atur kan yang lebih pintar ngatur ya. Kadang itu yang laki-laki, kadang itu yang perempuan gitu. Bisa yang mana aja. Tapi kan kalau diomongin di awal, kita jadi tahu. Jadi nggak kecewa setelah menikah, taunya dia maunya apa, kita maunya apa gitu, nggak sama. Nggak ada jalan keluarnya juga. Iya. Ya, itu betul banget. Apakah nanti ada tabungan bersama atau mungkin sendiri-sendiri atau ya maunya gimana gitu. Okay. Nggak kepikiran kan buat ngomongin, kita mau waktu cinta-cinta mau makan di mana, mau nonton apa. Atau mungkin nggak enakan kali untuk bertanya kan. Sering kali sensitif buat ditanyain, tapi setelah menikah menurut aku ini tuh mendingan lo nggak enak nanya sekarang daripada nggak enak entar seumur hidup gitu. Nggak enak terus kan, nggak ada jalan keluarnya gitu. Betul. Tapi dulu aku pernah ada di titik kayak stres, depresi kali ya, kayak nangis terus, aku nggak bisa sendirian. Setiap kali sendiri aku nangis. Tanda tangan akte nikah itu tidak merubah karakter orang, oke? Laksana bumi tak
tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.